Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan masih memberikan hari yang baru kepada kita untuk kita boleh memulai aktivitas-aktivitas kita. Marilah kita sebelum melakukan seluruh aktivitas kita sebentar merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Bapa dalam surga, sebentar Tuhan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami terlebih dahulu mau merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan berkati kami semua anak-anak-Mu supaya kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, ada peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Arti peribahasa ini adalah baik itu susah atau senang, sama-sama membawanya. Pekerjaan yang berat terasa ringan bila dikerjakan bersama-sama. Atau secara sederhana dapat kita katakan kehidupan yang saling tolong-menolong. Dan saudara-saudara, kehidupan yang saling tolong-menolong inilah juga yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena memang kita pun diciptakan Tuhan dengan sifat saling tolong-menolong. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama sekali, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja, sehingga Tuhan menciptakan penolong bagi manusia. Tuhan menciptakan Hawa, dan Hawa menjadi penolong yang cocok bagi Adam. Nah saudara-saudara, dari awal sekali konsep untuk saling menolong di dalam kehidupan ini sudah ditanamkan Tuhan di dalam diri setiap kita manusia. Dalam nats pembacaan kita pada hari ini juga, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya dalam kehidupan kita saling menolong, kita saling menopang. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lebih jauh Rasul Paulus menegaskan pentingnya untuk saling menolong. Karena bertolong-tolongan itu adalah hukum Kristus atau perintah Kristus yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersedia menolong orang lain, itu artinya kita sudah menjalankan perintah Kristus. Di samping itu saudara-saudara, kenapa kehidupan saling menolong itu menjadi penting? Karena ketika kita menolong orang lain, kita meringankan beban orang lain, mendatangkan sukacita bagi orang lain.
Dan tentunya juga pada saat-saat tertentu di dalam kehidupan kita, kita juga akan membutuhkan pertolongan orang lain. Karenanya saudara-saudara, kita tidak boleh tinggi hati dengan mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan orang lain, atau kita tidak membutuhkan pertolongan orang lain di dalam kehidupan kita. Hidup bukan saja menolong orang lain, melainkan juga mau ditolong oleh orang lain. Allah tidak merancang kita untuk menangani semua rasa sakit dan stres dalam kehidupan kita seorang diri saja. Kita terikat satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan. Jadi ketika Anda dalam masalah, ketika Anda dalam kesulitan, ceritakanlah kepada saudara atau teman, saudara seiman, dan berikan mereka kesempatan untuk mendukung Anda. Dan juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat orang lain dalam masalah, melihat orang lain dalam kesulitan, tolonglah dia. Sebab inilah yang Tuhan inginkan, inilah yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara-saudara, menolong dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita dapat menolong dengan berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita. Menolong juga dapat kita lakukan dengan memberi perhatian, memberi dengan menggunakan keahlian kita, memberi ide sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita, atau bahkan hanya dengan mendengarkan keluhan orang lain, atau dengan mendoakan orang lain, atau bisa saja hanya hadir pun, itu kita sudah menolong orang lain. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain. Tolonglah saudara kita dengan penuh kasih, ketulusan, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, supaya kami di dalam kehidupan kami boleh senantiasa saling tolong menolong antara sesama kami, tolong menolong terhadap orang lain juga Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan firman-Mu ini, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga melalui pertolongan yang kami berikan kepada orang lain juga, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Bapa dalam surga memberkati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pertua, diaken, ataupun pendeta yang telah emeritus ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah emeritus. Kiranya juga Tuhan di masa emeritusnya, Tuhan masih boleh berkenan memakaikan setiap pelayan Tuhan semakin luar biasa di dalam kehidupannya, di dalam pelayanan-pelayanannya. Berkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah emeritus, pertua diaken dan juga pendeta, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak Tuhan ini. Juga Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah emeritus. Tuhan memberikan damai sejahtera dan juga sukacita, sehingga walaupun mereka telah memasuki usia emeritus, mereka masih boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah emeritus, walaupun mereka berada Tuhan di dalam setiap kehidupannya, kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mengakhiri renungan kami dan memulai seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa dan tetap memberkati kami di dalam setiap pekerjaan yang baik yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.